Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ketiga dari serial anime isekai yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Jika teman-teman belum menonton episode pertama dan kedua dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan dibuka dengan pertarungan antara Ken melawan seekor naga. Namun Ken heran karena naga tersebut bisa dia kalahkan dengan mudah. Ternyata saat melihat status sihirnya, Ken mempunyai mana lebih dari 80 juta. Hal itu membuat Ken histeris karena sudah terlalu berlebihan saat berburu monster. Bahkan Ken mendapatkan julukan pembunuh naga. Singkat cerita, Ken sudah berumur 10 tahun dan saat ini dia akan berangkat ke ibu kota kerajaan untuk melakukan pesta debutnya sebagai seorang putra bangsawan. Rene yang sudah mendaftar sekolah di ibu kota tersebut tidak sabar ingin tinggal bersama Ken di sana. Namun karena Ken belum berumur 12 tahun, maka dia harus menunggu 2 tahun lagi untuk sekolah bersama kakaknya. Setelah itu, Ken yang waspada terhadap serangan monster membuatnya menggunakan kekuatan pencarian. Namun tak disangka 3 km di depannya dia merasakan adanya pertempuran antara 10 orang melawan puluhan ekor monster. Hal itu membuat Garm merasa terkejut dengan kekuatan Ken. Garm kemudian meminta pengawalnya untuk bergegas menuju pertempuran dan menolong orang yang ada di sana. Namun Ken yang merasa bahwa mereka tidak akan sempat karena jarak mereka terlalu jauh membuat dia akan menuju ke arah pertempuran seorang diri. Di tempat pertempuran, seorang prajurit yang masih berdiri berusaha melindungi kereta kuda dari serangan para orc. Tapi untung saja Ken datang tepat waktu dan membasmi para orc yang ada di sana. Namun karena belum mengenal Ken membuat prajurit tersebut waspada. Melihat hal itu membuat Ken memperkenalkan dirinya. Para pengawal ayahnya yang sudah tiba di sana merasa terkejut dengan keberadaan Ken dan para orc yang sudah dikalahkan. Ken yang melihat prajurit yang terluka parah membuat dia menggunakan penyembuhan area yang membuat 2 prajurit yang terluka sembuh dengan sangat cepat. Dan Ken juga memasukkan prajurit yang sudah meninggal ke item box yang dia miliki supaya dapat diantarkan ke keluarga mereka masing-masing. Garm yang datang terkejut karena melihat emblem dari keluarga Duke Santana. Garm kembali terkejut setelah melihat Tuan Putri Telestia dan Nona Silk yang keluar dari kereta. Kedua putri tersebut kemudian berterima kasih kepada Garm dan memberikan semacam kode yang membuat Garm menyadari dan memperkenalkan Ken kepada mereka. Namun saat ini kedua putri tersebut merasa tertekan dan lelah karena serangan monster orc. Ken yang mengetahui hal itu meminta izin untuk menggunakan sihir penenang yang membuat kedua putri tersebut merasa lebih rileks dan lelah yang mereka alami perlahan menghilang. Kedua putri tersebut kemudian mendekati Ken dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Mereka merasa terkesan setelah melihat pertarungan Ken yang melawan para monster tersebut. Setelah itu, karena mereka mempunyai tujuan yang sama dengan Ken untuk menghadiri pesta debut, membuat mereka mengajak Ken untuk berangkat bersamanya. Ken yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa mengikutinya.
Saat di kereta, Ken merasa sesak karena kedua putri tersebut terus-menerus menempel kepadanya. Kedua putri tersebut melakukan hal itu karena merasa tenang jika Ken berada di samping mereka. Bahkan mereka meminta Ken untuk tidak memanggil putri dan nyonya, melainkan dengan nama mereka masing-masing. Ken yang mendengar hal itu merasa terkejut karena mereka baru pertama kali bertemu dengannya hari ini. Ken dengan wajah yang memerah pun menyetujui hal itu. Setelah itu, ketika mereka singgah di kota Renoma untuk beristirahat, kedua putri tersebut ingin selalu bersama Ken dan kembali meminta untuk menginap bersama mereka saat malam tiba. Garm yang datang mengatakan bahwa hal itu terlalu berlebihan karena mereka masih berumur 10 tahun. Garm juga menambahkan bahwa pria dan wanita yang belum menikah tidak bisa tidur dalam satu kamar karena dapat terjadi sesuatu hal yang berbahaya. Namun kedua putri tersebut bersikeras untuk menginap bersama Ken karena mereka takut akan ada serangan monster yang menyerang mereka. Garm yang mendengar hal itu menawarkan pelayan wanita untuk bersama mereka pada malam harinya. Namun kedua putri tersebut kembali menolak karena hanya Ken yang terkuat di antara semuanya. Mendengar jawaban tersebut membuat Garm tidak bisa membantah dan meminta Ken untuk menjaga perilakunya saat bersama mereka. Dan pada malam harinya saat mereka berada dalam satu kamar yang sama, kedua putri tersebut kemudian menggeser tempat tidurnya agar lebih mepet dengan tempat tidur Ken. Ken yang melihatnya kembali menegur kelakuan mereka yang telah menggeser tempat tidurnya. Namun kedua putri tersebut kembali beralasan agar bisa dekat dengan Ken. Dan Ken hanya bisa pasrah melihat kedua putri tersebut tidur di dekatnya. Hal itu membuat Ken tidak bisa tidur yang membuat matanya berubah ke mata panda. Setelah itu mereka pun sampai di ibu kota dan disambut oleh wakil kapten dari kesatria pengawal kerajaan yang bernama Dem von Gazat. Dia berterima kasih kepada Ken karena telah melindungi Tuan Putri dan Putri Duk. Setelah itu, Ken mengeluarkan mayat prajurit yang bertarung dengan orc sebelumnya. Dem mengatakan bahwa biasanya dia hanya membawa peninggalan mereka dan mengubur atau membakar mayat prajurit di lokasi kejadian. Namun berkat Ken, dia bisa mengantarkan mayat prajurit kembali ke keluarganya masing-masing. Ken kemudian meminta Dem agar dia mengatakan kepada keluarga mereka bahwa prajurit tersebut dengan gagah berani melawan pasukan orc untuk melindungi Tuan Putri. Dem menjawab bahwa dia akan menyampaikan pesan tersebut ke keluarga mereka. Setelah pembicaraan mereka selesai, Dem meminta Ken untuk menemui Baginda Raja. Mendengar hal itu membuat Ken merasa terkejut. Setelah itu, Ken bertemu dengan Raja di aula istana dan dihadiri oleh banyak anggota dari para bangsawan. Kemudian pendamping dari Raja mengatakan kepada para bangsawan bahwasanya Tuan Putri dan Putri Duk diserang oleh orc yang berjumlah lebih dari 50. Bahkan di dalamnya terdapat orc yang lebih kuat, yaitu orc general. Namun ada seorang pemuda yang bernama Ken datang dan berhasil membasmi para orc seorang diri. Tak hanya itu, Ken juga menyembuhkan luka para prajurit dan membawa mayat prajurit kembali ke ibu kota. Oleh karena itu, Baginda Raja memberikannya hadiah dengan mengangkat Ken menjadi seorang baron dan akan memberikan 10 buah koin perak beserta rumah mewah kepada Ken. Beberapa bangsawan merasa heran dengan hadiah yang diberikan oleh Raja. Bahkan seorang bangsawan yang bernama Corzino datang menghadap Raja dan memprotes keputusannya karena memberikan hadiah yang berlebihan kepada bocah 10 tahun. Namun Raja menolak dengan keras protes tersebut karena dia tidak ingin membiarkan anak berbakat menjadi sia-sia dan Raja tidak akan mengubah keputusannya. Ken yang merasa hal itu terlalu berlebihan kembali tidak bisa berbuat apa-apa dan menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, Ken kembali diminta menemui Raja dan kali ini dia didampingi ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa Ken merupakan orang pertama yang melakukan debut dari ketiga anak laki-lakinya. Setelah itu, Raja datang menemui mereka dan berterima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Bahkan ayah dari Zeke yang bernama Erik von Santana juga berterima kasih kepada Ken dengan menundukkan kepala. Namun Ken meminta Raja dan ayah dari Zeke untuk mengangkat kepalanya. Ken beralasan karena dia hanya datang untuk menyelamatkan seseorang yang diserang oleh monster. Tapi Raja menjawab bahwa dia berterima kasih sebagai orang tua, bukan sebagai raja. Mendengar hal itu, Ken hanya bisa tersenyum. Setelah itu, Raja dan Erik von Santana akan membicarakan hal paling penting kepada Ken. Dan ternyata Raja dan Erik von Santana meminta Ken untuk menikahi kedua putri mereka.
Raja juga mengatakan tentu saja Ken akan menikah setelah beranjak dewasa. Dan untuk saat ini Ken harus bertunangan dengan mereka berdua. Raja dan Erik von Santana melakukan hal ini karena mereka mengetahui bahwa Ken telah bergandengan tangan dengan kedua tuan putri selama perjalanan. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa Ken telah tidur bersama keduanya. Mendengar hal itu membuat Ken mustahil untuk menolak permintaan mereka dan Ken pun menerima pertunangan tersebut. Nah, itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Annual Story akan menceritakan episode keempat minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.